Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di garasi PO Lectra, mau memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua tentang sasis Mercy atau bus yang bermesin Mercy. Oke, saya di sini bersama dengan Bapak Eko Siswanto selaku training mekanik dari Mercedes-Benz. Oke Pak, selamat pagi. Pagi. Saya mau sedikit tanya-tanya nih Pak. Ya, silakan. Apa yang harus dipahami oleh pengemudi Mercy tentang basic kendaraan dari Mercedes-Benz? Jadi setiap pengemudi itu harus mengetahui dasar-dasar dari karakteristik kendaraan supaya apa yang dia bawa dan apa yang dia rasakan ketika membawa itu lebih mantap, lebih yakin. Tidak ada keluhan lagi, oh Pak nggak ada tenaga. Itu harus tahu. Gimana sih dia tahunya? Karakteristik Mercedes adalah pertama, dia harus tahu fungsi panel yang ada di kendaraan. Yang kedua, dia harus pahami karakteristiknya. Pertama, pengemudi harus mengetahui berapa horsepowernya kendaraannya. Dan pada titik mana horsepower itu tercapai maksimal, Sampai limitnya ya Pak? ya dia harus tahu. Ketika dia nggak tahu, oh ini powernya di sini tertulis adalah katakanlah sampai 400 horsepower. Tapi kalau yang kita punya 1836 berarti 360 horsepower. Sedangkan yang 1626 adalah 260 horsepower. Dia tahu 260 horsepower, tapi harus tahu pada RPM berapa. Jadi setiap kendaraan itu berbeda-beda. Contoh kalau di 1626 berarti tercapai 260 horsepower itu di RPM 2200 RPM ya Pak? Ya. Itu baru sampai 260 horsepower? Ya, baru tercapai maksimal 260 horsepower. Jadi kalau lebih dari itu justru turun horsepowernya. Kurang dari itu turun horsepower. Itu harus tahu oleh pengemudi. Oh, saya harus pakai horsepower sekian, berarti RPM sekian. Dan pada kondisi jalan yang mana saya harus pakai itu. Contoh tanjakan tinggi, berarti saya butuh tenaga yang besar. Oh, dia main harus di RPM 10. Yang kedua, mereka juga harus tahu kapan efisiensi bahan bakar. Ya, range-nya kalau yang di 1626 itu di RPM 1200 sampai 1600. Oh, itu harus main di situ sehingga inilah efisien bahan bakarnya. Kok bisa efisien? Karena di daerah tersebut adalah untuk green area atau torsi maksimal kendaraan. Nah, itu yang kebanyakan belum diketahui oleh pengemudi. Nah, dengan training ini harapannya adalah mereka tahu, oh ini loh Bapak harus main di torsi, oh ini Bapak harus main di horsepower. Oke, itu. Kemudian teknologi yang ada di sasis Mercy tersendiri itu apa Pak? Oke. Teknologi yang saat ini ada di sasis Mercedes adalah yang pasti pertama adalah engine management. Artinya adalah kendaraan itu sudah dengan elektronik system. Jadi di engine itu sudah dikontrol. Supaya apa? Supaya kendaraan ini efisien di bahan bakar. Lebih irit juga. Lebih irit diantaranya. Kok bisa lebih irit? Ketika dia deselerasi, otomatis tidak akan menyemprot solar. Karena sudah elektronik, kita tahu, oh ini pengemudi sedang melepas pedal gas. Berarti otomatis si engine management tidak akan menyemprotkan bahan bakar. Itu ada di irit. Yang kedua, dengan engine management itu ada namanya exhaust brake. Seperti engine brake gitu Pak? Engine brake kalau tidak. Engine brake. Jika ada engine brake juga tidak akan menyemprot. Dengan syarat ketentuan berlaku. Seperti satu, dia tidak menginjak pedal gas, tidak menginjak pedal kopling kalau dia manual. Dan RPM di atas 1000. Di atas 1000 RPM. Itu berfungsi dengan benar si engine brake.
dan di situ juga tidak akan menyedot bahan bakar. Jadi tipenya ada dua di situ. Satu exhaust brake bekerja, yang kedua constant throttle bekerja. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan sasis Mercy tersendiri ya Pak. Keunggulannya pertama, dengan satu ada engine management. Oke. Satu engine management Otomatis bisa diatur semuanya. semuanya. Yang kedua ada beberapa yang dia bisa membaca berapa pemakaian bahan bakarnya. Bisa diatur pemakaian bahan bakarnya ya. Ya, ada targetnya. Contoh kita ada settingan target. Oh, target mobil A adalah katakanlah misalkan 2,5 km per liter. Itu bisa direkam di sana. Ada rekam datanya. Ada rekaman datanya. Yang kedua, bisa membaca karakteristik si pengemudi. Oh, si pengemudi A contohkan. Dia sering main RPM yang di green area sekian jam ada. Di yellow area sekian jam ada. Overrunning dia ada juga. Jadi kerekam semuanya. Kalau nyampe Keunggulannya. top speed gitu boros nggak sih Pak Mercy itu? Top speed. Oke. Pertama kita buat top speed itu sebenarnya kalau dia tadi main RPM-nya berapa. Gitu ya, bisa boros bisa enggak. Tergantung pengemudinya. Ya, pengemudinya. Ketika kita udah sampai stop memang kita dibatasi di limit maksimal, ada yang di 120 km per jam, ada yang 110 km per jam, itu karena melihat dari keamanan. Kondisi jalan juga ya Pak. Ya, yang itu adalah keamanannya. Ketika dengan limit tadi, artinya kenyamanannya dan keamanannya masih bisa dikendalikan ketika terjadi sesuatu yang Tidak berisiko. diinginkan. Contoh, kenapa pakai yang 120? Karena kita lihat bannya. Ban yang dipakai ada dengan kecepatan maksimal katakanlah 123. Kita makanya dibikin 120. Kalau melebihi 120 artinya ban rawan rawan meledak, untuk meledak, untuk tidak bisa kendali stabil. spin gitu ya Pak. Ya, contoh seperti itu. Kemudian bagaimana cara memanage kendaraan Mercy supaya unitnya itu awet dan tidak gampang rusak gitu Pak? Oke. Yang pertama adalah kru dan pengemudi harus tahu dasar-dasar kendaraan. Itu yang kami kejar berikan kepada customer kami, bahwa pengemudi dan kru juga harus tahu dasar-dasar kendaraan. Apa sih contoh? Oh, apa fungsinya radiator? Oke. Apa fungsi tutup radiator? Apa fungsi yang ada di kode-kode yang di ban? Ya, itu harus tahu. Semua kalau dia tahu, oh berarti ternyata ini ada namanya masaknya. Oh, olinya harus pakai tipe ini, jenis yang ini, SAE-nya ini, sehingga dia tidak akan merusak kendaraan. Tutup radiator kalau dia nggak dipasang, apa efeknya? Overheat. Panas ya. Ya, jadi untuk supaya lebih awet, dia harus pertama adalah maintenance-nya berkala, teratur. Contoh harus 10.000 harus ganti oli, ya harus kualitasnya 10.000 Ganti oli. ganti oli. Olinya sendiri tuh berapa liter Pak? Olinya setiap kendaraan berbeda. Contoh yang 1626 itu olinya sekitar 29,3 liter. Yang kayak yang 300 Yang 1836 itu olinya 32 liter. banyak ya? Ya, lebih banyak. Pak, kok nggak sedikit Pak? Ya, kalau olinya banyak, otomatis maintenance-nya perawatannya lebih bagus. Bagus, Karena cukup olinya. Jadi nggak perlu di tengah jalan nambah oli. Targetnya seperti itu sebenarnya. Trouble di tengah jalan gitu ya Pak? Iya, karena kita lihat adalah di jalan trouble ada nggak oli yang seukuran, yang sejenis, yang setipe. Kalau Bapak campur oli dengan air lain, otomatis akan merusak Mesin. apa seperti itu. Oke, dan yang terakhir nih Pak, Ya. ini kan banyak sih Pak model-model sasis Mercy. Apa sih Pak keterangan dari kayak 1836, 1526, 1626 sama yang 917 itu? Itu keterangannya itu apa sih Pak? Maksudnya apa ya? Oke.
Jadi arti dari pertama adalah OH. OH itu artinya bahwa kendaraan Bapak posisi mesin ada di belakang, itu OH. Tapi kalau depannya OF, itulah posisi mesin ada di depan. Itu artinya, ya. Kemudian ada 4 huruf atau 4 angka. 4 digit angka itu. Jadi kalau ada 16, 26. Arti 16 adalah tonase maksimal yang diizinkan. 16 ton. 16 ton. Ya. 26-nya adalah artinya horsepower maksimal yang bisa diberikan oleh kendaraan tersebut. 260 horsepower. 260 horsepower. Kalau 1836 360 horsepower. 18 artinya 18 ton maksimal yang diizinkan untuk Bapak. Itu termasuk berat bodi kendaraan, penumpang, sama beban yang lain-lain. Terus kalau OF tadi adalah berarti mesin di depan. Posisinya hanya menentukan posisi. Nah, itu kurang lebih. Jadi ada banyak tipenya ya, ada yang mesin depan, mesin belakang. Kalau yang OC Pak? OC adalah tipe untuk jenis kendaraan yang cc-nya besar dengan tonase besar. Dia ada seri ya. Jadi O itu omnibus. Ya. 500 berarti serinya 500. Ya, sapi yang seri 500. Jadi ada R, ada RS, ada RF, itulah jenisnya nanti. Tapi R sendiri adalah sebenarnya dia adalah raised floor. Ya, jadi biasanya lebih tinggi kan? Nah, itu namanya R. Bisa dipakai bodi SHD atau XHD laksana gitu ya Pak? Ya, jadi ada istilah SHD kan high deck ya, seperti itu. Itu arti R-nya, raised floor. Kalau RS Pak? RS nanti dia adalah ke arahnya dia dari mana dia dirakit. Ada yang dari Brasil dan ada yang dari Spanyol. Nah, itu. Kurang lebih itu gambarnya. Kalau RF sama dari Brasil. Kalau 1526 itu Pak, kenapa kok nggak bisa dibikin super high deck atau lebih tinggi Pak? Rata-rata kan HDD gitu. Ya, itu terkait dengan sasisnya, sasis potong atau sasis fix. Jadi kalau yang 1526 kan fix sasisnya. Kalau yang potong itu yang bagasinya plong itu Pak? Ya, jadi yang sasis tengah dipotong, emang ya settingannya bisa untuk tinggi. Deck tinggi. Nah, gitu kurang lebih. Jadi kalau nanti Bapak yang 1526 dipotong, ya jadi speknya berubah. Tapi bisa Pak 1526 buat spek tinggi? Nggak bisa karena dari sananya sudah situ. Desainnya sudah dibuat yang fix sasis. Jadi kayak 1623 fix sasis. 917 fix sasis. Jadi 1626 yang bisa ya Pak? Sama ya, 1626, 1836, kemudian 1836 dan 2542. Memang dia desainnya untuk yang high deck. Nah, sehingga dia juga ada nama istilahnya sasis bisa panjang, bisa pendek. Nanti tergantung ininya. Artinya wheelbase itu jarak roda as depan dan belakang. Lebih panjang atau lebih pendek? Gitu. Sesuai dengan ikuti aturan pemerintah. Oh, sasis pendek, berarti ukurannya katakanlah wheelbase-nya cuman 5 meter. Atau yang wheelbase-nya yang panjangnya 6 meter. Ya, sesuai dengan speknya. Begitu gambarannya. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak Eko. Saya mau sedikit lagi tanya kepada kru yang menaiki bus-bus dari Al-Hijrah. A few moments later. Dan di samping saya ini sudah ada Mas Edi. Selamat pagi Mas. Pagi. Pendapat Mas tentang pengalaman Mas sendiri menaiki bus bersasis Mercy itu gimana Mas? Pertama-tama ini kenyamanan Mas. Jadi Mercy ini kita dibuat lebih nyaman. Terus kita dibuat ini untuk berpikir bahwa kita ikutin alur mesin, bukan kita yang harus
ibaratnya gini, mesin yang mengikuti kita. Tapi driver yang harus ngikutin mesin. Iya, gitu. Terus diberi kemudahan-kemudahan dengan kontrol-kontrol, dengan engine-engine yang emang pas buat kita. Jadi kita bisa membuat penumpang ini lebih nyaman, lebih rileks dalam perjalanan. Soalnya ini juga pariwisata gitu. Iya, pariwisata. Dan setelah mendapatkan pelajaran kemarin dari Bapak Eko, gimana Mas? Nambah pengalaman atau Ya. gimana gitu? Alhamdulillah kita dapat banyak pengalaman karena dari Mercy ini kan banyak sensor-sensor yang belum kita ketahui. Nah, makanya kita lebih banyak wawasan karena adanya Bapak Eko, kita lebih mudah cara mengatasinya di waktu perjalanan. Jadi ada trouble sedikit, kita bisa mengatasi. Udah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan tunggu video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.